Ngaji revolusi mental, bukan mental. Itu mental, direvolusi. Kenapa? Karena seiring dengan perjalanan waktu, kita banyak abai terhadap mentalitas kita. Mental sebagai muslim, mental sebagai warga negara, mental sebagai khalifah Allah di bumi. Kita lompat saja tanpa sadar pada fakta kita adalah hamba Allah. Faktor kita, faktor keberadaan kita adalah kesatuan jiwa raga. Gitu. Jadi monodualistik atau monopluralis. Kemudian fungsi kita sama sekali sering kita abaikan. Fungsi kita adalah sujud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu fungsi kita sebagai makhluk itu adalah untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Setelah selesai mengabdi, kemudian kita manifestasikan di dalam layanan terhadap yang lain, terhadap sesamanya. At-ta'abbud wal khidmah gak akan pernah bisa kita lakukan kalau pada diri kita tidak ada ketawaduan. Tawadhu adalah kerendahan hati. Disitulah bisa menggusur egonya, disitulah akan muncul kejujuran, disitulah akan selalu muncul merasa tidak mampu. Gitu. Akan muncul menggandeng pada yang lain, akan bertanya bil jarri wat tanwini wan nida wa alwa musnadin bil ismi tamyizun hasol. Hasolat tamyiz akan menjadi manusia makhluk sejati yang utuh, yang mentalnya utuh sehingga bisa naik menjadi khalifah Allah, wakil Allah di bumi ini. Apa untuk apa? Menghadirkan kemaslahatan. Syaratnya adalah bil jarri, dengan jer, dengan ketawaduan. Karena dari tawadhu pasti akan ada kejujuran. Dari tawadhu ini wat tanwin, akan ada keterbukaan, akan berupaya untuk melipat gandakan kemampuan bersama yang lain. Nida dulu. Setelah punya potensi sedemikian rupa, maka nida akan mensosialisasikan, akan promosi, akan mengajak yang lain. Dan dengan definitif, jelas, tidak kabur tapi jelas. Bahkan untuk menjadi pimpinan saja itu harus definitif. Ta'rif, gak boleh nakiro. Karena nakiro itu qabulu al-mu'assira. Kalau nakiro itu akan tergantung amilnya, tergantung siapa yang meracuninya, tergantung pada pihak mana yang memberikan informasi-informasi. Itu nakiratun qabulu al-mu'assira. Makanya wala yajuzul ibtida bin nakirah, gitu kan? Enggak boleh untuk mengambil pimpinan itu yang awam. Nakirah. Kenapa? Qabulu al-mu'assirah itu enggak punya prinsip, mencela-mencele, tergantung arah angin gitu kan? Gitu. Nah, itu kalau mau tahu itu ngajion ngene gini. Belajar nahwu nanti. Nah, para bapak, para kiai yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, ketika saya melihat di sini santri sedemikian rupa, maka yang kuingat adalah untuk membangun mentality adalah pelajaran yang diberikan oleh bapak saya waktu kecil. Dan itu wajib. Wajib setiap putra-putri beliau itu wajib faham kitab ini. Yaitu wasoyatul aba lil abna. Yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah satu tema, satu bab terpenting yang di situ selalu dikatakan ya bunayya. Wahai anakku, ya bunayya, iyyaka antazunna annat taqwa fis sholati wasyami wal haji wasyami wal haji wa ghairihinna minal ibadat. Fa inna taqwa yadkhulu fi kulli syai'. Fattaqillaha fi ibadati maulaka
wala tufarrid fiha. Wattaqillaha fi ikhwanika wala tu'zi ahadam minhum. Wattaqillaha fi baladika wala tahunhu. Sekali lagi, wala tahunhu wala tu'zi aduwa. Baru wattaqillaha fi nafsik la tuhmil fi sihhatika wala tatakhallaq illa bi akhlaqil fadilah. Itu. Jadi la tuhmil fi sihhatika wala tatakhallaq illa bi akhlaqil fadilah. Sudah paham semua ya? Enggak. Sudah paham ya, Bapak-bapak? Apa perlu diartikan? Perlu diartikan ya, pelan-pelan. Jadi untuk anak-anak oke, ini bisa dipelajari. Kalau di pesantren ini belum mengajarkan kitab itu, saya merekomendasikan kitab ini diajarkan. Tolong diajarkan. Kecil kitabnya Pak. Tidak lebih dari 87 halaman. Sampai apal halamannya. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka, hindarilah. Takutlah kamu pada prasangka antadzunna annat taqwa fi sholati. Hindarilah prasangka bahwa jangan sekali-kali kamu punya prasangka praduga bahwa yang namanya takwa itu fi sholati ada dalam sholat saja. Wasyami, puasa saja. Wa ibadatin, dan ibadah-ibadah yang lain. Hanya dalam, maksudnya apa? Takwa kepada Allah, jangan sekali-kali kamu punya praduga hanya berada dalam ibadah-ibadah mahdhoh saja. Ibadah-ibadah yang sudah ada ukurannya. Sholat itu ya kita mau kuta, waktunya sudah jelas. Puasa juga waktunya sudah jelas. Haji juga cara sudah jelas. Bukan hanya di situ. Fa innat taqwa yadkhulu fi kulli asya, fi kulli syai'. Maksudnya takwa itu masuk dalam seluruh ruang kehidupan, masuk dalam segala sesuatu. Fi kulli syai' ini, maka fattaqillaha, maka takutlah kamu kepada Allah. Fi ibadati maulaka, di dalam mengabdi, di dalam menunduki maulaka, Tuhanmu. La tufarrid fiha, jangan sembrono dalam sholat. Jangan sembrono. Ketika ini kita masih punya kelonggaran, maka azan langsung jalankan sholat secara jamaah. Maka Imam Syafi'i itu jamaah itu wajib loh Pak, bukan sunnah loh. Jamaah itu wajib. Kenapa? Karena warga Hijaz saat itu agraris kehidupannya. Orang bercocok tanam selesai, banyak nganggur di rumahnya. Maka supaya tidak terjebak dalam keinginan-keinginan perilaku-perilaku yang menyimpang, muncullah jamaah wajib. Wah, karena berat seperti itu, maka NU mengambil salah satu dari mazhab 4, mencari yang sunnah. Ada Ahmad bin Hambal itu sunnah, Abu Hanifah sunnah, Imam Malik sunnah. Itu yang wajib adalah Imam Syafi'i, karena melihat realitas. Bagi santri, jamaah adalah wajib. Tidak jamaah adalah haram, karena dalam proses pembentukan karakter. Bahkan tahajud saja itu wajib. Waktu kecil saya dulu, waktu kecil saya dulu itu di pondok itu enggak ada Pak, yang anjuran itu enggak ada Pak. Yang ada